Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menggenapi hukum Taurat. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 17. Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agama Yahudi adalah sebuah identitas atau tanda pengenal yang melekat sekaligus menjadi sebuah kebanggaan yang tidak akan pernah sirna dimakan waktu. Sementara sebagai sebuah bangsa, orang Israel memiliki kebanggaan karena menjadi bangsa yang paling disegani dan ditakuti sejak zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Salah satu kekuatan atau bahkan disebut sebagai unsur paling utama yang bisa menyatukan mereka baik dari segi agama maupun bangsa adalah adanya hukum atau aturan yang berasal dari Allah melalui Musa hambanya. Aturan atau hukum Taurat yang berasal dari Musa inilah yang menjadi pegangan bagi orang Israel dan menjadi sebuah kebanggaan yang tidak tertanding oleh apapun. Maka, bagi orang Israel, hukum Taurat adalah sebuah kesempurnaan karena berasal dari Allah sendiri. Tidak ada bangsa lain saat itu yang diperlakukan secara khusus dan istimewa seperti dialami bangsa Israel yang dipilih Allah menjadi umat kesayangannya, dan Tuhan atau yang biasa disebut Yahweh menjadi Allahnya orang Israel. Saudara-saudari terkasih, selama ribuan tahun orang Israel hidup dalam bimbingan hukum Taurat. Sebab Musa diperkirakan hidup tahun 1571 sebelum Masehi.
sehingga 1451 sebelum Masehi. Namun, ada hal yang kurang dipahami orang Israel, bahwa hukum Taurat perlu disempurnakan. Satu-satunya orang yang bisa melihat hukum Taurat belum sempurna sekaligus mampu menyempurnakan hukum Taurat adalah Yesus. Misalnya, dalam hukum Taurat diajarkan agar jangan membunuh, dan siapa membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus mengajarkan setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Di sini terdapat perbedaan besar antara membunuh dan marah. Menurut Yesus, orang dihukum bukan tunggu saat dia membunuh, tetapi sudah dimulai saat dia marah. Sebab marah adalah akar dari tindakan kejahatan, termasuk membunuh. Dengan kata lain, Yesus melihat salah satu akar dari tindakan seseorang membunuh sesama adalah marah. Maka kemarahan perlu direda sebelum berakibat fatal. Saudara-saudari terkasih, kehadiran Yesus yang membawa pembaruan dan perubahan dalam bersikap dan bertutur kata mendapat tanggapan yang beragam dari orang-orang Israel. Para tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan tegas menolak bahkan membenci Yesus. Alasan penolakan mereka sangat jelas, yakni karena Yesus bukanlah siapa-siapa. Dan Yesus cenderung mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat dan mereka anggap sempurna. Sementara para murid Yesus, orang-orang kecil, sakit, dan orang berdosa malahan mendapat angin segar. Bagi mereka ini, Yesus ibarat malaikat atau pahlawan yang mampu menolong dan membebaskan mereka, termasuk dari hukum Taurat yang membebani dan memberatkan bagi mereka. Sedangkan ajaran Yesus dirasakan lebih segar, baru, dan membebaskan. Namun, Yesus langsung memahami apa yang ada dalam hati para murid dan umat Israel yang melihat Yesus sebagai tokoh pembaharu. Yesus menegaskan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, dapat kita artikan sebagai berikut. Pertama, dalam hukum Taurat masih ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang ganjil tanpa kehadiran Yesus. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, atau masyarakat luas. Kehidupan pribadi kita akan selalu kurang atau terlihat ganjil tanpa kehadiran Yesus. Contoh, kita bisa kaya, pintar, terkenal, pekerja keras, punya jabatan atau pemberani. Namun, tanpa kehadiran Yesus, semua yang ada dalam diri kita
akan menjadi sia-sia. Demikian pula dalam keluarga dan masyarakat kita. Keluarga yang makmur, serasi, dan tercukupi akan tetap aneh atau ganjil tanpa kehadiran Yesus. Hal yang sama terjadi dalam masyarakat kita. Banyak umat Kristiani yang tidak lagi setia dengan ajaran Yesus. Manusia lebih banyak dibutakan oleh harta dunia, harga diri, mementingkan martabat, kesombongan, dan nafsu atau keserakahan. Kedua, apa yang sudah tertulis dalam hukum Taurat telah digenapi serta terlaksana sempurna di dalam diri Tuhan Yesus melalui sabda dan tindakannya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah membawa Yesus ke dalam hidup kita, keluarga, dan masyarakat, sehingga membuat semuanya menjadi sempurna? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk menyadari kekurangan dan kelemahan kami. Sebab hanya lewat kehadiran-Mu, kekurangan dan kelemahan kami akan Engkau sempurnakan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.